Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal, anak soleh sekalian. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran keempat, ya, subtema ketiga, masih membahas mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, semoga anak soleh sekalian di pelajaran sebelumnya Anda sudah memahami dan banyak mengetahui dari apa yang sudah kita pelajari, ya, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik kepulauan Indonesia sebagai negara maritim. Nah, untuk lebih lanjut kita tuliskan dulu dan sebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakni siswa dapat memahami dan menentukan ide pokok bacaan, dan yang kedua, memahami kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda soleh sekalian bisa mendengarkan penjelasan Ustadz, dan Ananda bisa juga membuka bukunya di pembelajaran keempat pada subtema ketiga mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak soleh sekalian, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu kegiatan dan karakteristik Indonesia, yakni adalah Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dimana kali ini sudah kita masuk di pembelajaran keempat. Ya, lihatlah gambar ini anak soleh sekalian. Tahukah kalian apa nama kapal seperti pada gambar di samping ini? Ya, ini adalah kapal pinisi, ya. Nah, kapal pinisi ini merupakan sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, dan kapal pinisi adalah kapal yang istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Nah, kapal pinisi ini sendiri umumnya memiliki dua tiang layar tentunya, dan yang utama, dan 7 buah layar. Nah, anak soleh sekalian, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga seperti demikian, ya. Nah, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya tersebut, ya, sangat banyak berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, anak soleh sekalian, berikut kita akan perlihatkan kepada Ananda, ya, beberapa ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ya, ada 4 poin: keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan seni budaya. Ya. Nah, kali ini anak soleh sekalian, ya, keragaman suku bangsa itu banyak, ya, di mana ada 19 suku bangsa Indonesia, ya, yang merupakan induk, ya. Atau artinya besar yang ada di Indonesia. Kemudian kalau agama, ya, memiliki 6 agama yang diakui secara resmi, yakni ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan keragaman seni dan budayanya itu sangat banyak pula. Nah, kita perhatikan untuk dampak keragaman seni, ya, dari segi kebudayaan, ya, dampak keberagaman Indonesia dari segi kebudayaan itu sangat banyak, ya. Nah, yang pertama, ya, karena ada mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian yang kedua, timbul beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Dan jika keduanya ini tidak diimbangi, ya, maka berbahaya untuk keragaman Indonesia. Kemudian tatanan dan adegan, atau yang ketiga, dikenal kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan perwisata. Dan yang terakhir adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bermanfaat bagi budaya kita, ya. Nah, kemudian contoh budaya asli Indonesia ada reog, tari kecak, dan musik angklung, ya, yang biasa kalian saksikan di TV atau media sosial. Kemudian yang berikutnya, yakni contoh budaya serapan dari bangsa lain.
Nah, artinya sudah bukan hasilnya ya. Ada tari keroncong, musik keroncong, barongsai, dan tari cokek. Berikutnya, ya, perhatikan pada tempat peta ini. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau modal transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat, ya. Jadi anak soleh sekalian, berikut ini peta jalur transportasi udara yang ada di Indonesia. Ya, dapat diperhatikan pada tayangan berikut ini. Ya, beberapa bandar udara yang ada di Indonesia dapat kami sebutkan pada tayangan gambar. Ada Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua, Bandara Patimura di Ambon, kemudian Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara Syamsuddin Nur Kalimantan Selatan, ya, dan berbagai bandara yang ada di Indonesia yang masih sangat banyak dan belum bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Nah, anak soleh sekalian, berikut peta jalur transportasi laut yang ada di Indonesia. Ya, dapat dilihat pada tayangan. Beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada pelabuhan Bakauheni di Lampung, kemudian pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, pelabuhan Gilimanuk di Bali, pelabuhan Lembar di NTB, pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, pelabuhan Ambon di Maluku, dan pelabuhan Jayapura di Papua. Ya, anak soleh sekalian, ya, berikut ini yang Ananda akan lihat, ya, bahwasanya banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah gambar berikut ini, ya, di mana pada gambar ya terlihat ada sebuah keluarga yang melakukan sebuah musyawarah. Jadi musyawarah ini anak soleh sekalian bukan hanya dilakukan di tempat yang secara khusus, akan tetapi di keluarga, ya, bisa juga untuk dilakukan, ya. Salah satu contoh yang bisa dilihat yakni adalah pada gambar tersebut, dan banyak contoh lain, ya, seperti musyawarah yang bisa dilakukan di rumah, ya, contohnya mengatur jadwal kebersihan ataupun rekreasi. Kemudian pengambilan keputusan secara musyawarah dapat dilakukan dimanapun, ya. Berikut tadi sudah ada tayangannya, yakni di rumah, kemudian di sekolah, ya, dan dapat pula di kehidupan masyarakat. Contohnya pada gambar, yakni pemilihan ketua RT, kemudian pertemuan masyarakat, kemudian adanya dilakukan pemilu. Ini adalah berbagai contoh keputusan secara musyawarah yang dapat dilakukan dimanapun. Sekian dulu anak soleh. Syukran atas perhatiannya. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.